Jadi asli ulo nggih niku riyene. Iya niku. Dados watu ngoten kalih niku. Pernahkah dengar tentang seekor ular yang bertapa di bawah pohon dan berubah menjadi batu? Bukan legenda, tapi benda ini benar-benar ada dan kini viral di Jawa Timur. Tepat di bawah pohon jambu dan beringin tua, dua batu aneh melilit akar seperti ular yang sedang bertapa. Di dekatnya ada sendang keramat yang airnya tak pernah surut. Konon bisa bikin awet muda, bahkan sembuhkan segala penyakit. Kalau mandi di sini biar awet muda, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi kales ing rubedo nir ing sambikala. Pernahkah kamu melihat seekor ular yang sedang bertapa di bawah pohon dan berubah menjadi batu? Bukan dongeng, bukan juga cerita film. Benda ini nyata dan kini tengah viral di Jawa Timur. Di sebuah desa sunyi bernama Kabuh tersembunyi sebuah punden keramat yang diyakini menjadi tempat bersemayam kekuatan gaib. Tepat di bawah pohon jambu dan beringin tua ada dua batu aneh berbentuk seperti ular yang tengah melilit akar. Konon mereka bukan batu biasa. Mereka adalah dua ular yang bertapa hingga akhirnya membatu. Dan yang lebih mengejutkan, batu ini berada di dekat sebuah sendang. Bukan kolam sembarangan, ini adalah sendang keramat Sunan Kabuli. Airnya tak pernah surut meski kemarau panjang. Konon siapa saja yang mandi di dalamnya akan awet muda, panjang umur, bahkan sembuh dari segala penyakit. Tak heran jika tempat ini selalu ramai oleh para peziarah. Bukan cuma warga sekitar, tapi juga orang-orang dari luar kota. Setiap tahunnya warga desa menggelar ruatan besar di tempat ini. Ada sesaji, doa, dan ritual. Semua ditujukan agar desa tetap selamat dan keseimbangan tetap terjaga. Apakah kamu percaya bahwa ular bisa bertapa dan menjadi batu? Atau mungkinkah ini hanya bentuk energi gaib yang membeku di tempat suci? Satu hal yang pasti di balik sunyinya kebun ini tersembunyi kekuatan yang belum tentu bisa dijelaskan oleh logika. Kalau minum air ini biar awet muda. Kalau mandi di sini biar awet muda, panjang umur. Terus damel sirame bayi niku sing paling pripun? Niki kangge nginum. Sendang nopo Pak wau asmone? Sunan Kabuli. Sunan Kabuli. Sunan Kabuli. Ngomong Pak. Ngomong. Yoga napa? Putu. Putu. Sunan Itu sandal di Kabuli. situ. Pulau Topo. Ini sedekahan niku jumuah kliwon, Pak. Jadi asli ulo nggih niku riyene. Ini niku. Dados watu ngoten kalih niku. Nggih. Alhamdulillah bolo, kita sudah sampai di lokasi di wilayah Kecamatan Kabuh ya ini, dimana di sebuah desa kecil ya ini di Jawa Timur yang sangat paling ujung di Kabupaten Jombang ya, tersembunyi sebuah kisah yang membuat bulu kuduk merinding ya. Jadi seperti ini pintu gerbangnya. Bayangkan di bawah rindangnya pohon apa ini, pohon beringin yang usianya cukup tua ini ya, dan pohon jambu, berdiri sebuah patung ular ya,
yang tampak bertapa seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Tapi tunggu dulu Bolo ya, itu bukan sekedar patung biasa. Lokasinya itu terletak di sana Bolo. Nah, sebelum ke sana kita coba review di sekelilingnya. Tempatnya sangat bagus, dikelilingi pagar bercorak seperti layaknya pada zaman kerajaan ya Bolo. Di sini juga ada tempat duduk untuk bersantai-santai, gazebo. Ini ada pohon beringin dan juga di sini ada pohon yang tampaknya terlihat sangat dikeramatkan Bolo. Nah, di sini ada cobek dan juga perdupaan. Kita coba melihat sendang yang bentuknya bulat ini ya Bolo. Nah, di sini Bolo, sendang yang sangat dikeramatkan. Konon ikannya ini tidak boleh diambil Bolo. Lalu di bawah bagian dasar pondasi itu terlihat batu batanya itu berukuran sangat besar yang memungkinkan ini seperti bangunan kuno ya di bawahnya. Apakah ini memang sebuah petirtaan begitu Bolo? Entahlah ya Bolo, karena harus perlu penelitian lebih dalam begitu. Nah, kita lihat di bagian ujung sana ya nanti Bolo. Suasananya sangat rindang, asri dan indah sekali. Sini ada gazebo lagi. Kita lihat di bagian sebelah sini. Sebelum kita akan melihat ular yang dianggap bertapa di bawah pohon sana ya Bolo, yang sudah menjadi batu. Nah, ada peringatan di sini, dilarang mengotori, buang sampah dalam sendang, dilarang mengambil memancing ikan, dilarang memasukkan ikan lele, gabus, ikan predator dan lain-lain, dilarang mandi masuk nyemplung ke dalam sendang, dilarang mabuk kencing sembarangan. Jangan sampai karma malapetaka, nasib sial menimpa Anda dan anak cucu. Nah, kita coba masuk Bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini ternyata ada sebuah kolam yang sangat dikeramatkan, yaitu bernama seperti wilayahnya ya, Sendang Kabuh. Seperti ini Bolo, cukup jernih airnya dan ada ikan-ikan ya yang berenang di dasar sendang ini. Ikannya berwarna putih Bolo, seperti ini ya. Dan ini terpisah, ada sekat di sebelah sini juga ada ya Bolo, tempat mandi. Nah, di bawahnya itu ternyata juga batu bata yang ukurannya besar ya Bolo. Nah, kita coba lihat ya Bolo, yang dianggap ular itu Bolo. Kita akan coba menelusuri di bagian sini. Jadi posisi batu yang dikeramatkan, yang dianggap ular bertapa itu di sini ya Bolo, di balik sendang ini ya. Nah, kita akan coba lihat ya Bolo. Nah, di sini ya ternyata. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi ini bukan sekedar patung biasa ya. Konon mereka dulunya adalah dua ular sakti yang sedang bertapa dan berubah menjadi batu. Apakah ini hanya legenda atau ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih misterius ya? Assalamualaikum, rahayu, 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 rahayu. Nah, tempat ini bernama Punden Keramat Sendang Kabuh ya.
terletak di kecamatan Desa Kabuh ya, kecamatannya juga Kabuh, Kabupaten Jombang. Masyarakat setempat tidak sembarangan mendekati lokasi ini ya, dan di sekitar pohon ini ternyata ada sebuah ular yang bertapa ya bolo, dan ada sesajian-sesajian yang tampak dupa seperti itu. Memang seperti ular yang melingkari akar-akar di sini ya bolo. Jadi dua sosok yang diyakini masih bertapa dalam wujud batu ini ya bolo, ini merupakan ular. Tak jarang pengunjung datang bukan hanya untuk berwisata bolo, tapi untuk meminta petunjuk, rezeki, bahkan wangsit. Jadi sebagian orang menganggap hanya kisah rakyat, dongeng yang diwariskan turun-temurun. Namun bagi warga sekitar, cerita ini adalah bagian dari kepercayaan dan kebudayaan bolo. Terbukti dari lokasi punden ini sendiri terawat sekali dan lebih tertata rapi. Ini bukan hanya batu biasa begitu. Jadi pohon-pohon seperti ini bukan hanya pohon biasa, tapi ada energi, ada aura, ada warisan tak kasat mata yang menjaga tempat ini. Jadi siapapun yang tidak menghormatinya konon bisa kena balak bolo. Jika bolo-bolo berani coba datang sini saat senja, mungkin rasanya berbeda ya bro. Nah, jadi yang satu ini ada yang besar, ini yang besar seperti melingkar, lalu ini bagian kepalanya begitu bolo ya. Nah yang sini ya juga ya ada seperti itu, motif seperti itu. Ini agak kecil. Nah konon ini dua ular begitu bolo ya. Dan ini ada batu bata bolo yang ukurannya juga besar, terlilit oleh akar begitu bolo. Kita coba mengitari lokasi ini ya bolo. Nah jadi di belakang sini ini sendangnya bolo. Nah langsung sendangnya ya bolo. Dan konon itu jika beruntung akan merasakan kehadiran ular-ular ini bolo. Jadi seperti nyata gitu. Jadi pergerakan halus dari batu yang katanya bertapa itu bisa bergerak begitu bolo. Jadi dibalik diamnya mereka mendengarkan dan mungkin sedang menunggu kita, kehadiran kita. Sangat bikin merinding ya bolo. Dua sosok ular yang bertapa hingga menjadi batu. Dan di lokasi belakangnya seperti ini ada lonceng begitu, dan di sana juga ada seperti tandon air juga untuk menyalurkan ke sini ya bolo. Mari kita coba lihat bolo. Memang aura magis yang ada di punden ini sangat kental terasa begitu bolo. Nah, ini yang satu mungkin untuk cowok dan cewek begitu ya bolo sendangnya. Nah, area belakang seperti ini, dan ini seperti tandon air juga ya bolo. Mari kita coba lihat bolo. Oh iya, seperti tandon air juga ya bolo. Oke, mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu rahayu rahayu.